Hai, tahukah kamu bahwa iblis jika melakukan segala sesuatu dia menuntut tumbal atau pamrih semata-mata hanya karena imbalan, tidak pernah tulus. Jadi jika kita melakukan sesuatu kepada seseorang semata-mata hanya karena imbalan, pamrih, apa bedanya kita dengan dia? Jika kita beribadah kepada Tuhan semata-mata karena mengharapkan upah atau pahala, apa bedanya kita dengan sejahat itu? Tapi tidak dengan Tuhan. Dia melakukan banyak kebaikan setiap harinya tanpa kita sadari. Dia melakukan dengan tulus, dengan kasihnya. Untuk itu, jadi kita milikilah pribadi itu di hati kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus dan dengan kasih pada semua orang. Oke, God bless you. Hai, tahukah kamu segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan seperti berdoa, beribadah, dan melakukan kebaikan, bahkan kebenaran sekalipun, itu tidak membuat Tuhan jadi mengasihi kita. Karena sebelum dunia dibentuk, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Mengapa? Karena manusia diciptakan dan dibentuk oleh tangan dan dihembuskan melalui nafasnya. Tidak dengan ciptaan lainnya yang diciptakan dengan berfirman. Jadi, segala kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan untuk Tuhan dan manusia, itulah yang membuat diri kita semakin mengasihi Tuhan. Dan itu juga adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan sia-sia. God love you all. Hai, tahukah kamu bahwa orang yang beragama belum tentu bertuhan? Tetapi jika dia bertuhan, ya pasti beragama. Sebenarnya kita lebih cenderung beragama daripada bertuhan. Karena arti bertuhan adalah segala sesuatu yang kita harapkan yang tidak mungkin secara akal. Tapi kita percaya kuasa Tuhan dan kita menjalaninya seolah-olah kita sudah mendapatkannya. Dan ini adalah tanda-tanda jika kita kurang percaya kuasa Tuhan, yaitu kita suka takut, khawatir, berbeban pikiran, sampai susah tidur, dan berhutang demi kebutuhan hidup, menghalalkan segala cara, berbohong, dan curang karena takut akan kebutuhan hidup. Seperti Tuhan tidak mampu mencukupkan hidup kita. Apakah dengan sikap itu kita masih pantas berkata, Tuhan, aku percaya Engkau? Jadi, buktikanlah kepada Tuhan bahwa kita hidup oleh karena percaya. God love you all. Hai, tahukah kamu bahwa Allah bukan untuk dimengerti, tetapi untuk dipercayai? Terlihat mudah, tapi sulit dilakukan. Adam dan Hawa saja gagal. Dia tidak percaya kepada Tuhan, padahal mereka sudah melihat dan bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Hawa lebih percaya kepada ular, binatang yang paling cerdik itu. Ular berkata kepada Hawa, jika kalau kamu makan, kamu tidak akan mati, malah kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengatakan, jika kamu makan, nanti kamu mati. Ingat, bukan mati jasmaninya ya, tetapi kerohaniannya, mati kekudusan hatinya, kekudusan hubungannya kepada Tuhan. Mungkin kita bisa berkata, Tuhan, aku percaya Engkau. Tapi secara keseharian kita tidak seperti orang percaya. Jikalau kita masih hidup di dalam rasa takut, khawatir, tidak mensyukuri yang sudah Tuhan beri seperti Adam dan Hawa itu, memaksakan kehendak atau keinginan kita sehingga bukan kehendak Tuhan yang terjadi. Dan yang paling sering terjadi adalah berbohong. Ingat, tidak ada kebohongan untuk kebaikan. Iblis seringkali berbisik ke logika kita, gak apa berbohong, kan demi kebaikan. Tanpa kita sadari, itulah yang membuat Tuhan tidak dapat berkuasa dalam hidup kita. Karena kita mengandalkan logika kita, bukan iman percaya kita. Jadi buktikanlah kepada Tuhan. Oke? I love you all. Hai, Love Generation. Tahukah kamu, di saat sepasang kekasih berjanji dan datang ke altar Tuhan untuk menjadi suami istri,
pasangan itu sudah menjadi milik Tuhan yang tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi, perceraian terjadi bukan karena tidak jodoh ya. Karena banyak yang menyangka perceraian itu karena tidak jodoh. Itu sama saja kita mengatakan perceraian adalah kehendak Tuhan. No, perceraian bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan membenci perceraian. Artinya, Tuhan tidak menginginkan perceraian. Jadi, jikalau terjadi perceraian, jawabannya cuma satu, yaitu karena ego. Tidak akan ada pasangan manapun yang cocok jika pasangan tersebut sama-sama mempertahankan ego. Jadi, jika kita sudah menyerahkan hidup kita pada Tuhan, keluarga kita, pekerjaan, usaha kita, bahkan harta kita serahkan kepada Tuhan, itu sudah bukan lagi milik kita, sudah miliknya Tuhan ya. Jadi, apalagi yang harus kita khawatirkan jika semua itu sudah dipegang kendali oleh Tuhan? Jadi, lakukanlah dan berilah yang terbaik dari hati. Oke? God love you all. Hai Love Generation, tahukah kamu, apapun agama kita, di mata Tuhan kita ini adalah anak-anaknya. Anak yang berarti secara rohani. Dan saat ini kita sedang merayakan hari Natal, yang kita semua tahu artinya hari kelahiran Yesus. Banyak anak-anak Tuhan yang masih bertanya, Tuhan kok lahir? Lalu kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa? Berdoa kepada siapa? Tuhan kok mati? Siapa yang ambil nyawanya? Dan banyak lagi pertanyaan. Adalah pertanyaan di saat kita masih bayi rohani. Alkitab mengatakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa Allah atau Tuhan bukanlah manusia. Di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Di Hosea 11 ayat 9, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Di kitab Keluaran 33 ayat 20, Tuhan berkata, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang wajahku dapat hidup. Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Mengapa? Karena hakikat atau esensi pribadinya Allah adalah roh, tidak ada yang lain. 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan adalah roh. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Jadi, kalau begitu siapa yang pernah melihat Allah? Yaitu malaikat, karena wujud malaikat adalah juga roh. Matius 18 ayat 10. Dan Musa adalah penulis kitab tertua, kitab pertama, kitab Kejadian. Musa menyebut Allah itu adalah Bapakku. Jadi, sudah dari mulanya Allah dipanggil Bapa ya. Allah sering menampakkan dirinya, bahkan bertemu muka dengan muka kepada Musa. Ingat, bukan dalam hakikat Allah yang adalah roh itu ya, tapi dalam wujud semak belukar yang menyala. Allah juga pernah berbicara kepada manusia dalam wujud manusia waktu berkata-kata kepada Abraham, dan pernah menjadi malaikat waktu berkata-kata kepada Hagar, menjadi tiang awan dan api dalam menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Allah Alkitab adalah Allah yang bekerja. Dari awal karya penciptaan dunia, Allah mengatakan bahwa Dia bekerja. Bahkan sampai hari ini Dia juga turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bekerja dengan kata lain adalah berkarya. Dan karya yang luar biasa adalah di saat Allah hidup menjadi seperti manusia pada umumnya, yang disebut Yesus. Allah telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Matius 1 ayat 18, Maria mengandung dari Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Mungkin kita akan berpikir jikalau Yesus itu Allah menjadi manusia, Dia berdoa sama siapa? Di kitab Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kitab Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Yesus, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebagai penutup, Yesus bukanlah Tuhan atau Allah, tetapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Hai Love Generation, tahukah kamu, jikalau kita menyuruh orang pergi ke suatu tempat untuk membelikan kita sesuatu, yang akan kasih uangnya siapa? Tentu ya kita dong yang suruh. Jikalau orang itu nggak tahu jalannya, yang kasih tahu jalannya siapa? Ya kita kan. Dan kalau tempatnya jauh, butuh kendaraan, yang fasilitasi kendaraannya siapa? Ya kita kan. Dan kalau sampai terjadi sesuatu kenapa-napa pada orang yang kita suruh itu, siapa yang akan bertanggung jawab? Ya tentunya kita kan, yang sebagai menyuruhnya. Jadi siapa yang akan repot? Yang nyuruh atau yang disuruh? Tentunya yang nyuruh kan yang akan repot. Begitupun hidup kita. Begitu banyak perintah Tuhan untuk menyuruh kita. Jangan takut, jangan khawatir akan hari esok, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan menolak orang yang meminjam daripadamu, dan jangan mengharapkan balasannya. Kasihilah yang memusuhmu, berkati dia, dan beritakan Injil keselamatan, dan masih banyak lagi. Itulah perintah-perintah Tuhan. Jadi kita, anak-anaknya, disuruh miliki sikap hati itu untuk melakukan semuanya. Itu artinya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Dan kalau sampai terjadi sesuatu kenapa-napa kepada kita, tentunya Tuhanlah yang akan bertanggung jawab akan hidup kita. Jadi tugas kita hanya percaya. Kalau kita benar-benar percaya, sudah pasti kita akan melakukan firman-Nya. Oke, God bless you and love you all. Hai Love Generation, tahukah kamu? Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu berarti banyak jiwa-jiwa yang menantikan Tuhan, tetapi pelayan firman-Nya sedikit. Jadi, apabila hari-hari dunia ini semakin jahat, itu bukan berarti karena banyaknya orang jahat, tetapi karena banyaknya orang yang baik yang tidak mau melakukan apa-apa, diam dengan rutinitasnya dan diam di zona nyamannya. Alkitab berkata, jika orang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia sudah berdosa. Apalagi kalau udah punya niat baik, tapi tidak dilakukan, hanya diam. Sekarang udah canggih zaman media sosial, menyebarkan kasih Tuhan jadi lebih mudah, terdengar akan sampai ke pelosok. Itulah fungsi media sosial. Jadi, menginjil itu bukan menyuruh orang jadi pindah agama, tetapi mengimplementasikan kasih Allah kepada semua orang. Alkitab berkata, sekalipun kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus yang sempurna, perfect, tetapi jika tidak punya kasih, sama sekali kita tidak berguna. Penginjil bukan hanya pendeta, tetapi penginjil adalah orang yang mau memberitakan isi hatinya Tuhan kepada setiap orang. Injil adalah firman kebenaran, kabar baik, kabar sukacita keselamatan yang memerdekakan kita dari hukuman maut. Jadi, di saat waktu kita sudah habis, kita tahu kemana kita akan pergi. Sebagai penutup, saya akan mengutip pesan dari Pastor Andy Simon. Bangkitlah hai kamu, orang-orang percaya, jadilah terang, bersinarlah, karena terang Kristus harus bercahaya di antara bangsa-bangsa. Banyak jiwa membutuhkan kita. Persiapkanlah diri kita, sehingga waktu Tuhan mau memakai kehidupan kita, kita sudah siap. Oke? God love you all. What you say?
Hai Love Generation, berkawanlah kepada orang-orang yang mau belajar darimu, dan buatlah mereka naik seperti dirimu. Dan bersahabatlah kepada orang-orang yang bisa membawamu naik, yang mempunyai pemikiran yang lebih besar dan wawasan yang luas. Karena area lingkup kita akan berdampak dalam grafik hidup kita. Ingat, ikan paus tidak akan dapat bertumbuh besar jika hidupnya tidak di air laut yang besar. Oke, God bless you.